Padahal belum sarapan, nggak apa-apa, sudah lebih baik lapar daripada kenyang oleh omelan. Anak aja bisa ngerti kayak gitu. Maka itu saudara, ayo kita bereskan berkat di rumah tangga kita. Kuncinya kembali tempat tidur itu. Kalau kita bereskan tempat tidur, semuanya jadi beres. Raja damai taktanya di tempat tidur. Katakan amin. Bukan di mimbar gereja. Catat ini. Maka itu yang langganan bertengkar, bertobat hari ini. Saya mau ngomong ini kepada saudara. Anak-anak ini kan, saya tahu saya banyak urusan dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau ditanya begini, menurut kamu itu lebih senang melihat papa mamamu ada, atau melihat mereka bertengkar, apalagi papa nggak berfungsi? Atau saya tanya, ini jawabannya menakutkan. Anak-anak itu nggak jawab. Kalau saya tanya, kamu itu lebih senang melihat papamu ada tapi nggak berfungsi, atau lebih senang lihat kuburannya papamu? Siapa bisa jawab? Anak-anak milih apa? Lihat kuburan papa. Saya itu kaget. Apa artinya kalau sampai anak-anak suruh milih? Lebih baik ada papanya atau nggak ada papanya? Karena begitu jahatnya setan merusak rumah tangga kita, sehingga nggak ada damai di rumah. Maka itu keluarga, jangan cuma ngomong duit, bicaralah tentang surga, hidup, masa depan, apa saja untuk anak-anak kita. Katakan amin. Mereka perlu dengar itu. Maka itu saya selalu memberikan pertanyaan klasik. Saudara, ini kepada anak-anak. Saya sering tanya begini pada anak, menurut kamu itu lebih senang papamu di rumah atau enggak di rumah? Nah, dari jawaban mereka bisa tahu papanya ini siapa. Kalau anak-anak serentak, oh lebih senang papa nggak di rumah om. Nah itu pasti macan galak itu bapaknya. Tolong suruh tetangga atau omnya anak-anak atau tantenya anak suruh tanya supaya mereka kita tahu kita orang tua model apa. Maka itu begini orang tua. Kapan terakhir kali? Ya, saya beri dua aja pertanyaan klasik. Kapan terakhir kali anak-anak melihat kita duduk makan berdua sambil bergurau? Dengarkan. Kalau anak-anak sering lihat kita makan berdua, apalagi sambil bergurau, mesra di meja makan itu, anak-anak bahagia luar biasa. Ya atau tidak sah? Buat anak-anak cukup sudah, papa mama aman. Kapan terakhir kali kita sebagai orang tua bisa bergurau di depan anak-anak? Kapan? Kalau perlu kita kejar-kejaran di rumah, tapi jangan bawa barang lain. Kejar-kejaran. Oh anak-anak, papa mama lucu, itu menyenangkan sekali. Jangan bilang, sudah tua-tua jangan aneh-aneh. Jangan begitu. Kalau tambah tua tambah lucu, anak-anak senang semuanya. Amin kan, cepat. Karena itu kebahagiaan mereka, saudara. Ayo jujur suami istri. Karena suasana surga itu kita dua yang ciptakan. Maka itu dalam bahasa Inggris kata rumah itu ada dua, a house dan a home, betul? Maka kita tahu a house itu gedungnya, a home itu suasananya. A home tidak bisa dibangun oleh seorang arsitek, betul? A home nggak bisa dibangun oleh seorang kontraktor. Siapa yang bisa bangun a house jadi a home? Papa mama. Bagaimana kita hidup? Ya saya dua. Cepat yang terakhir. Kalau saya akan selesai. Ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di ulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita. Wah, luar biasa. Tentang apanya? Jalan-jalannya. Apa kesimpulannya? Dengan cepat, saudara, kita diakui sebagai anak-anak Bapa di surga. Kita diakui sebagai orang Kristen. Satu kriterianya, dalam seminggu, dalam sebulan, berapa banyak orang yang datang kepada kita untuk minta nasihat. Catat itu baik-baik.
Saya ulangi lagi, kita diakui sebagai orang Kristen. Itu bukan, jangan pakai kalung salib semeter, nanti masuk menur kamu. Kita diakui sebagai orang Kristen. Itu kalau dilihat berapa banyak orang minta nasihat kepada kita dalam 1 minggu. Kok bisa begitu? Lihat, begitu rumah Tuhan kita menjulang tinggi, lalu bangsa-bangsa berduyun-duyun, suku-suku bangsa datang minta pengajaran, minta ditunjukkan nasihatnya apa. Saya ambil contoh, waktunya saya nggak bisa beri contoh banyak. Yusuf, saudara masih ingat Yusuf di Mesir? Saya selalu berkata, Yusuf itu luar biasa. Waktu dia dalam penjara, divonis seumur hidup tanpa diadili. Masih ingat ada berapa orang yang di penjara juga datang kepada dia minta nasihat? Siapa jawab? 2 orang. Nah, waktu mereka minta nasihat, Yusuf serius menjawab atau asal-asal saja? Serius. Jawabannya betul atau tidak? Terjadi enggak? Oke, berarti dia minta jawaban dari siapa? Coba jawab, ini pertanyaan penting. Dari Bapa di surga. Berarti dia bersekutu. Atau jujur, kalau Yusuf model kita, dia akan kecewa. Tuhan, kenapa orang lain kau beritahukan nasibnya, kenapa aku tidak? Ayo, bisa gitu nggak Yusuf? Bisa. Atau secara umum, ketika 2 orang itu datang, Yusuf, aku ini mimpi. Atau begini, sebelum saya kata itu, berarti saudara, di antara narapidana itu Yusuf dibedakan dengan yang lain. Tanggal 13-14 Juli yang lalu, saudara, kami 24 orang ada di Nusa Kambangan. Saya paling suka kalau ke sana. Nanti November dan Maret saya punya jatah 2 kali lagi untuk ke sana. Saudara, sudah 2 orang saya bebaskan dari Nusa Kambangan. Satu pembunuh namanya Mukti, sekarang di Banjarnegara. Satu Erwin Barudin, dua-duanya Islam, sekarang dia ada di Sukuwana di Sulawesi Tengah. Saya tebus mereka. Waktu Erwin saya bayar hampir 8 juta, waktu Mukti saya hampir bayar 5 juta. Nah, waktu saya ke sana 2 minggu yang lalu, saya masih nyusun yang mana akan dibebaskan duluan. Ternyata ada penjara baru Nusa Kambangan, disebut SMS. Itu singkatan dari Super Maximum Security. Pintunya 4 untuk masuk periksa. Di situ semua yang terpidana mati. Ada 4 orang Nigeria yang divonis mati. Saya sebut 2 nama. Saya pertama kali ketemu Gunawan Santoso, ya, pembunuh mertuanya Direktur Asabah, masih ingat itu. Dan kedua Aheng, pembuat sabu-sabu yang terbesar itu. Dodo divonis mati. Waktu kami masuk, di pintu gerbang pertama itu fotonya Gunawan Santoso, gede sekali dipampang, dengan catatan harus diperhatikan, ini tahanan yang sangat-sangat dijaga. Mukanya menakutkan di foto itu. Tapi begitu kami masuk, saya ketemu Gunawan, saya gak kenal lagi, berubah. Di situ kita belajar, orang yang jumpa Yesus wajahnya pun bisa berubah. Makanya kalau sudah Kristen lama, kamu mengkerut terus wajahmu, belum ketemu Yesus, dah gitu aja. Sampai orang kalau ketemu, aduh lebih baik lihat anjing sakit daripada lihat mukamu. Awas ya kalau wajah nggak berubah, jaim terus ngapain. Saudara, kalau Gunawan Santoso cerita, saya sampai nggak tahan. Dia bilang, saya siap mati Pak Pendeta, karena itu memang salah saya. Saya nggak bisa ngomong tuh dengar itu. Aheng, saudara, dia punya rumah makan di dalam itu. Hebat. Nah, Aheng pun divonis mati. Dia ternyata di penjara itu jadi penggubah lagu. Banyak dia gubah lagu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Dia nyanyi. Nah, di 5 penjara yang lain, kami cuma dapat maksimum 1,5 jam. Tapi nggak tahu kenapa di SMS itu kami dapat 3 jam, saudara. Jadi lama saya cerita, mereka ngomong kesaksian. Nah, ada 3 orang yang saya ajak, belum pernah ke penjara seumur hidupnya. Orang 3 ini nggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Kenapa mereka sudah divonis mati tetap bisa